niat nih bikin tiba-tiba ada kerjaan ntar dulu yang gini. Habis itu lupa nih, malas. Mau mulai lagi males ya. Satu keyboard nih, keyboard merek apapun lah, misalnya merek A ya. Lo yang mencet Cikorea di Bangkok sama saya sama kan bunyinya kan? Sama, soalnya sama. Betul.
Hello guys, welcome back bersama gue Alvin Widianata. Kali ini gue kedatangan tamu, dia udah mengemban ya, Emmy Award juga ya. Iya, gila. Terus, pernah lah. Iya, terus, prestasinya jangan dipikirkan lagi karena sudah terbukti. Terus juga pemain jazz ya. Dan kayaknya one of the best juga kan di tanah air kita. Amin. Dony Kuswinarno. Terima kasih udah diundang di podcast ini. Iya. Thank you. Kebetulan gue udah apa namanya, memang udah pelajarin beberapa podcast teman-teman sih, sebetulnya musisi juga. Terus gue ngelihat ya memang berbagi pengalaman sih, tapi belum ada yang inspire. Makanya salah satunya Mas Dony ini inspired. Terima kasih. Inspire banget. Dengan ngelihat Mas Dony ini karyanya di YouTube-nya segala macamnya, kita jadi pengen belajar guys. Itu namanya inspiring. Kalau cuman lu tahu gini, namanya bukan inspiring gitu. Ini inspiring banget ya. Oke, Mas Don, welcome. Terima kasih. Ya, aku mau ngobrol mengenai langsung ke topik Emmy Award nih. Gimana rasanya? Gimana ya? Ya sebenarnya sih ya gini cerita sedikit ya. Tentang pasti tentang album juga ini ya. Sebenarnya tujuannya sih bukan ke situ ya. Orang bikin album bukan tujuan ke. Aku udah tahu pasti begitu. Iya, begitu. Emang begitu. Ya. Bagi Ko itu bonus. Yes. Bonus betul. Yang ya tak terduga sih. Maksudnya saya sendiri tidak nggak kepikir untuk itu. Yang penting karena gini, sebenarnya gue pengen punya album solo tuh udah dari dulu banget. Cuma nggak pernah kesampaian. Kendalanya adalah. Kendalanya nih. Pertama, niat nih bikin, tiba-tiba ada kerjaan, ntar dulu yang habis itu lupa nih, malas. Mau mulai lagi, malas ya. Mulai nyari duit dulu deh, gitu. Itu yang bikin terlena kan itu terlena tuh. Nah, dari situ akhirnya saya belajar. Oke, maksudnya gini loh, ya kita butuh income kan, butuh income, ya. Butuh itu nggak bisa, udah deh itu memang utama mutlak harus. Apalagi orang udah berkeluarga ya, apalagi ya waktu itu masih bujangan. Cuma akhirnya saya sadar gini, nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Ya dapat duit terus nggak terus, tapi kapan berkaryanya gitu loh. Maksudnya lah itu kan main berkarya. Ya kita berkarya secara jamaah ya. Jamaah secara produk kali mungkin. Produk. Maksudnya gini, bukan dalam arti yang pribadi gitu loh. Saat itu pemikiranku itu apa ya? Kalau menurut pribadiku dianggap udah, kalau aku merasa sebagai musisi udah nih pik nih, bukan pik dalam arti udah mentok, tapi menuju puncak tuh harusnya album nih. Ya kan, pasti banyak pikiran musik, teman-teman musik pasti gitu juga loh. Pasti. Susah pengen album. Pasti. Nah, cuma ya memang ternyata banyak yang nggak sadar juga. Maksudnya bukan gini loh, bukan gua menjelekan teman-teman nggak. Maksudnya terlena, kebanyakan kerja terus, berkaryanya jadi hilang lah. Gitu. Nah, aku belajar dari itu, akhirnya ini harus nggak bisa harus paksa ya. harus. Oke, tapi lu mesti harus ada. Ya lu gimana ngatur waktunya lah, terus bisa jadi nih gitu. Soalnya udah tertunda bertahun-tahun kan. Itu kendala satu. Kendala kedua, zaman dulu kan gak kayak sekarang, Pak. Lo bikin album gampang banget sekarang. Sendiri, rekam sendiri, lo jual sendiri. Ya kan, lo ya kasarnya nggak butuh, ya maaf ya, mohon maaf, nggak butuh label, nggak butuh. Betul. Ya kan, zaman dulu kan kita mesti bikin demo dulu, ngajuin,
nggak diterima. Kalau band lain nggak juga. Iya betul. Musik apaan ini nggak bisa dijual Pak? Sorry maaf ya, ini kan eranya bla bla bla, kamu harus kayak ini nih, band ini harus begini. Okay. Oh iya oke. Berarti memang tidak berjodoh kita. Visi misinya kita beda kan gitu Pak. Dulu gua nekat masuk label loh. Label besar gua datangin loh. Gua nekat. Ini jazz, keroncong. Nge-jazz. Okay. Ya nggak jazz yang ini ya, masih maksudnya jazznya masih ya bisa dibilang masih berbau industri lah, bukan bilang Jazzy tune lah. Ya masih gitu lah, masih agak ya dijualan. Itu gua nekat waktu. Terus gua pikir pede amat tuh, sekarang gue pikir gila gue dulu pede banget, yakin banget tuh, gue nekat juga loh. Tapi paling enggak kan dengan nekat gitu jadi tahu kan kita kan, oke, batasnya gitu memang iya oke, mungkin nggak bisa, maksudnya ya gue sadar diri, maksudnya siapa lo gitu kan, pasti orang label-labelnya gitu kan, siapa lo nih, siapa nih, musiknya gini lagi, gitu. Sedangkan nama-nama besar aja jarang ada yang di label, ya bener kan, nama-nama besar jarang di label. Ya namanya nekat Mas itu. Nekat dari asli situ, nekat dari sampai label, habis itu masih label ya, terus mulai ada indie kan, sampai indie tuh ada harapan nih, wah ada harapan nih indie, ya gua datang pernah juga ke salah satu lah tempat itu, enggak juga, ditolak juga, bukan dalam arti dia secara halus saja, terus intinya nggak dihubungin lagi gitu aja, nggak dihubungin lagi, berarti kan ya sudah kan, terus nah habis itu sempat kayak bukannya terus ya ada rasa ini juga sih, wah, mau mundur gitu, tapi masa iya segininya gitu loh, terus gimana ya, maksudnya soalnya waktu itu kan bisa dibilang cara satu-satunya musisi kan ke situ kan, kita belum bisa, sekarang kan dengan gampang banget tuh bikin. Ada laptop ya, laptop, soundcard, mic, udah beres, kelar lo mixing sendiri aja, belajar mesti kreatif ya, bikin sendiri, mixing sendiri. Syukur-syukur lo bisa main musik sendiri, gitu kan. Itu. Nah, itu kalau dari ngomong segi biaya juga kan pasti lebih ngirit kan. Kita lebih irit pasti. Syukur-syukur ya kalau bisa ngajak teman, kalau lo ada duit bisa nge-hire orang atau enggak tuker-tukeran project. Iya kan, ya kita pasti tahu lah sama musisi idealis ini kan, maksudnya ya kita ngerti lah maksudnya orang project. Nah gitu, terus ya kita bisa masukin ini sendiri, sekarang agregator banyak kan, lokal udah banyak banget, kita tinggal udah jadi masukin aja udah beres, kita udah tahu udah nongol di digital gitu kan. Nah sekarang juga musim CD juga fisik juga udah, siapa yang beli kan jarang banget kan, maksudnya ya. Tapi nggak kepikiran nyerah juga ya, maksudnya nggak, akhirnya aku nggak nyerah, maksudnya gini, ya masa kalah sih gitu loh, masih suatu saat harusnya bisa nih gitu loh. Ya kan, harusnya bisa dong. Soalnya ada yang bisa kan, ada pernah teman-teman bisa. Mungkin ya secara produk lebih menjual, secara aura musik belum menjual. Ya kan, kalau di Indonesia kan masih gitu-gitu masih lihat kan ya. Iya betul. Good looking nggak nih? Gitu. Nah, fisiknya gitu. Gimana? Nah gitu kan. Terus ya maksudnya harus bisa sih harusnya juga gitu kan. Ya akhirnya bisa, meskipun dari dulu sampai sekarang tuh spare waktunya tuh jauh banget itu. Tapi nggak sia-sia hasilnya. Ya itu paling nggak bisa lah, akhirnya bisa, meskipun ya maksudnya ya kalau gue sih sekarang yang penting gue berkarya aja setiap tahun. Gue sampai ya gini bernasar bersumpah, berjanji. Ya. Setiap tahun gue harus ada karya, harus apapun, ada satu karya apapun. Ya. Syukur-syukur bisa lebih dari satu project gitu loh. Yang project pribadi ya. Project pribadi ya. Nah, pribadi albumnya gitu. Dan ya untung paling nggak minimal gue selalu kemarin dua project dengan genre musik yang beda gitu. Ini yang saxophone atau flute? Campuran semuanya. Dua-duanya ya ada ya. Kalau yang jazz sih banyak saxophone ya. Yang flute paling satu lagu. Jazznya ini modern jazz, straight ahead atau campur? Gimana? Yang kemarin sih nggak straight ahead ya. Karena sebenarnya lagu-lagunya ada yang itu. Cuma karena gue kerjain sendiri, jadi gue nggak bisa main drum yang kayak gitu juga. Akhirnya gue aransemen jadi yang elektronik kan lebih gampang bisa main sendiri kan. Orang kita ngambil notice kan. Ya kita bisa kita ngambil atau kita bikin pattern berapa, kita copy lebih nggak sekompleks. Kalau main kalau mesti main piano bener kan gua nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya gitu. Akhirnya jadi konsepnya
Jadi ke situ yang kira-kira bisa gua kerjain sendiri itu. Mas Doni ini sekarang ngajar atau enggak ngajar? Enggak lagi, enggak. Bener-bener enggak ngajar sama sekali. Enggak. Pernah ngajar? Pernah ngajar. Pernah ngajar. Kenapa enggak mau ngajar? Bukan multi talented gini, aduh. Gue nggak bisa ngajar sebenarnya. Arranger, composer, titlemu banyak loh. Gue nggak bisa ngajar. Sebenarnya nggak bisa ngajar. Kenapa? Maksud gitu, nggak bisa ngeluarin kata-kata yang itu bisa belajar mas. Betul sih. Itu bisa belajar. Itu maksudnya itu subjek yang beda lagi ya. Memang subjek yang beda lagi. Susah. Kadang-kadang emang gini kan, ada orang yang bisa menerangkan tuh dengan gamblang gitu. Si murid tuh, wih, enak banget. Jadi jelas ngerti, gitu ya. Jelas. Lah, gua kadang-kadang maksudnya mungkin maksud gua masa ngerti sih gini aja gitu loh. Tapi emang gak ngerti gitu. Memang gue yang gak bisa nyampeinnya. Memudahkan mungkin gitu ya. Lah gitu kendalanya gitu sih. Sama ya gue lebih enak sih kadang-kadang gini aja. Ya gue main kayak gini loh. Denger, lihat, tiru. Paling enggak ya paling ntar gue kasih. Ini paling kayak bisa pakai ini gitu aja. Nah, lebih gitu sih. Ya gue dulu ngajar di Daya katanya kan? Ya sempet di Daya. Di Daya terus gue sempet jadi apa sih istilahnya, bisa dibilang kalau zaman dulu tuh namanya dosen terbang tuh. Gua ngajar di isi, ngajar di isi ya. Dosen terbang, dosen panggilan sama. Sekarang sih part time di dosen part time gitu ya mungkin ya. Enggak, sebenarnya enggak juga ya. Kalau part time kan part time tuh kita rutin datang juga kan. Rutin datang juga. Ini enggak, ini terserah. Terserah. Jadi dulu perjanjiannya gini, karena dibutuhkan, jadi ya mereka juga tahu posisiku di Jakarta kan. Jadi terserah lu Don ngajarnya. Oke, terserah. Yang penting paling nggak sekali 2 kali datanglah ke Jogja gitu. Terutama pas mau ujian sama pas ujian kan penilaian kan. Gitu. Penilaian. Nanti praktek lu ini aja online aja. Nih video call gitu. Terus kasih lo PR gini. Nggak apa-apa nih gini, nggak apa-apa. Yang penting biar jalan semuanya. Oh ya udah. Karena gitu terus. Ya gue nggak berjalan lama juga sih. Mungkin sekitar setahun 2 tahun. Habis itu ya karena juga apa ya, aku nggak tahu masalahnya sebenarnya di merekanya. Mungkin dari segi ini keberatan di ongkos kan gue mesti bolak-balik kan. Gitu loh. Nah mungkin itu juga. Kalau dihitung duit sih udah bilang nggak ada duitnya lah. Gue karena ya gue alumni ya hitung-hitung inilah kemasalahnya dulu gue juga gitu. Dulu dosen terbang di Jakarta juga ngajar gue. Gitu. Jadi gue ngitung-ngitung, gue dulu gitu semuanya paling nggak gue yang ngasih. Iya. Gitu. Gantian lah ya. Menurunkan. Ya. Dulu dosen gue juga cerita. Gue dibayar dan enggak. Oh gitu. Gue ngeluarin uang sendiri. Lah, masa? Iya. Lah iyalah. Gak ada duitnya. Ya memang bener gue. Akhirnya gue ngalamin juga emang. Ya aduh duitnya ampun deh pokoknya. Ya kita nggak mikir duit lah, nggak mikir duit. Pokoknya apa ya kita dedikasi. Ya bisa bilang meskipun zaman sekarang dedikasi, alah ngomong kosong lo gitu kan. Tapi paling nggak gini lah. Gue akhirnya bisa pulang ke Jogja gitu aja. Pulang gratis gitu aja lah gitu. Gitu aja. Ambil dia ngasih sedikit pengetahuan yang gue tahu ke mahasiswa baru. Gitu aja. Menurut Mas Doni sendiri teknik tuh penting ya? Penting. Nomor 1 nggak? Gini. Kalau untuk belajar musik, skill, teknik, penting. Iya dong harus dong. Kalau nggak nomor 1 ya? Bisa dibilang ya. Jadi habis Mas itu Doni, baru. Jadi kita nguasain ini misalnya flute, nggak mungkin dong kita langsung improvisasi. Meskipun kita jago. Kan ada orang yang begitu Mas Don. Ada orang yang penting dia ngerti ini. Udah nekat-nekat aja main-main. Gitu. Ya, cuma kan tetap hasilnya beda dengan orang yang tahu teknik, tahu karakteristik si alat yang dimainkan. Soalnya ada orang yang multi instrumen kan, ada yang orang jenius banget. Jadi lo kasih alat aja, apa aja bunyi tuh, memang itu udah, itu udah dari sononya deh. Itu nggak bisa dipelajari tuh. Ini kan memang orangnya udah ditakdirkan untuk mengerti segalanya. Ada kan orang gitu kan. Iya betul. Langsung, bisa main, bisa main. Meskipun secara tone kadang-kadang, ya tapi bisa main gitu. Bisa. Bunyi bener gitu. Nadanya bener, notnya bener, cuma ya bunyinya, suaranya mungkin nggak sebagus dengan orang yang belajar alat itu bener. Secara bener ya fokus ya. Tapi dia bisa main tuh.
Ya kan tinggal dilatih aja kan. Oke. Tinggal dilatih. Berarti Mas Doni ini penganut yang benar-benar belajar dulu yang benar ya, teknik Betul. dulu yang benar ya. Belajar dulu kayak alatnya, lo harus baca alatnya dulu dong. Tone penting loh. Tone penting betul. Penting tuh harus loh. Gak bisa. Lo main dulu jago, notnya wah sedap deh. Tapi kalau tone lo jelek, ya kedengarannya nggak enak. Kurang enak kedengarannya. Aduh sayang. Padahal kan tone-nya bagus banget, notnya bagus banget nih. Cuma betul. karena tone-nya gitu meleset-meleset terus. Iya kayak orang jalan tuh nggak jejek gitu loh ya. Betul. Masih gitu kan saya banyak yang gitu kan. Betul. Ya. Nah, gue dulu selalu nengkatin sama ya teman-teman yang belajar sama gue, terus ya kalau setiap gue ngobrol-ngobrol sama teman juga gitu. Tone tuh harus nomor 1 deh. Nomor 1. Karena itu jadi bentuk ciri khas kita loh. Lo betul. 1 not aja, das itu. Wah ini breaker udah jelas nih, bukan siapa betul. lagi nih. Baru 1 not loh, belum frustasi loh. Baru menyiap 1 das, no Kenny G ini udah jelas. Udah tahu loh, iya kan? Kenny G yang mana nih? Kenny G yang asli. Kenny G. Kenny G. Kayak gini juga aja dulu Kenny Jo dulu ada, almarhum ada. Mainnya persis Kenny G, persis banget tone-nya. Nah gitu, maksud pentingnya tuh tone tuh kayak gitu. Arti pentingnya tone. Ya gue juga pernah dulu ikut ada workshop itu kan, ada pemain dari Jerman apa yang nggak salah. Jerman apa Belanda lupa gue. Nah itu dia selalu juga ningkatin itu ton. Ya karakter identitas soalnya. Identitas karena itu biar bagaimanapun itu kan membentuk ciri khas identitas kita kan. Betul. Gak bisa dong tiba-tiba aku mainnya wah ini misalnya Dave Koz banget atau metal banget atau breaker banget kan. Masa lu bangga dibilang gitu? Kalau gue sih enggak, malah enggak kan orang lain kan. Kan harus wah ini Doni banget, nah baru gue bangga, wah berarti gue punya ciri khas kan gitu kan. Nah gitu. Jadi itu guys tuh pentingnya tone ya tadi ya. Tone tuh udah nggak bisa di. Tapi kan telaknya. Mas kalau orang belajar tone ya kalau piano mungkin ada menurut aku mungkin ada segi yang beda lagi mungkin. Cuman kalau alat tiup memang jadi siswa tuh begitu terus. Itu yang paling balas, paling bosen. Itu udah nggak bisa dipungkiri memang itu paling nyebelin. Jadi nggak gini, ada nggak caranya ngakalinnya biar murid ini lebih betah dulu nih Mas. Jadi kita kan punya alur cerita pelajarannya nih, kita kan yang pegang sebagai pengajar. Tapi murid kan ini mesti dirangsang nih. Betul. Ya kita sisipin lagu-lagu, mulai dari lagu. Kadang-kadang murid kan dia pengen bisa cepat laguan. Pokoknya saya harus bisa main lagu ini. Iya, bisa nikmatin gitu kan. Nah itu. Nah sekarang gini, kalau aku biasanya kayak seperti, oke, kalau kamu pengen bisa lagu ini, kamu tapi harus menguasain dulu tangan nada ini, paling nggak gitu kan. Dikasih solusi. Itu namanya solusi itu, betul. Oke. Jadi ya kita ngomong bisa halus-halus dulu. Kalau nggak bisa, lu harus latihan gini dulu. Pergi murid, pergi, bubar. Jadi kita mesti harus betul-betul ngasih tahu, terutama kalau sama orang memang dia mau belajar musik bener enak ya. Iya. Dia mau jadi musisi. Kalau yang susah kan yang hobi-hobian kan. Iya. Yang hobi pokoknya sekedar, yang penting saya mau cepat pengen bisa lagu ini. Iya. Mungkin ada request gue mau di weddingan gue mau main lagu ini. Nah itu. Sekarang gini, sementara dia tone-nya masih pletot-pletot, tangan nada belum bisa, gitu kan susah kan. Nah kalau ini kan katakan gini, oke ini kan ada lagunya, misal lagu ini kan ini main di mana nih? Oke ini satu crash ya, berarti main di G kan. Oke sekarang berarti kamu latihan tangan nada G dulu. Oke. Ini lagunya mayor atau minor nih? Oh ini mayor, berarti oke latihan G mayor. G mayor, terus latihan minornya juga, misalnya E minor ya relatifnya kan. E minor, harmonis, melodis, dan sebagainya lah gitu. Baru jadi waktu kamu main nada ini itu kadang-kadang kalau orang yang baru belajar kan taunya udah di C aja terus kan. Di C, kecuali dia pemain transpose ya, keyboard dan transpose mau di C terus. Nah itu tapi ya gitu-gitulah kamu nanti. Tapi kan kalau main akustik ini nggak bisa transpose, kamu gimana? Betul. Jadi kamu harus menguasai tangan nada itu. Jadi main tangan nada di G, tadi nanti di pikiranmu tuh udah nggak ada nada F itu. Harus F sharp kan? Iya. Nah gitu. Jadi kamu udah tahu nih. Bukan F loh nih. Ini Fis loh ini ya, F sharp ya. C-nya nada ke-7-nya kan ini. Nah, kecuali main pas G7-nya ya, G7-nya lah mau nggak mau kan ke F kan G7-nya. Kalau mayor 7-nya kan di Fis ya. Nah gitu. Jadi udah nggak ada nanti salah-salah pencet nih. Salah harusnya kan ini. Jadi aku kan
kalau mungkin Mas nonton juga podcast aku. Jadi ada beberapa podcast yang memang yang baru kali ini aku dapat solusi. Gitu. Solusi. Mas itu nawarin solusi tadi. Ya buat teman-teman yang kira-kira maunya instan. Itu kan solusi. Yeah. Kan biasanya nggak begitu saya dengarnya. Saya dengarnya ya udah lu pergi. Iya dong. Udah nggak, lu pergi aja deh. Udah lu nggak latihan, udah lu latihan dulu dah. Gue tinggal ngerokok. Ya kan? Itu namanya solusi Mas. Jadi artinya kalau Mas Doni nggak ngajar sayang juga ya. Karena memang orang-orang tuh maunya kayak gitu Mas. Demand itu tergantung solusinya apa enggak. Iya, tapi kadang orang yang bebel ya susah tuh. Ya pasti ada Mas. Iya. 1 dari 10 pasti ada 1 kan. Iya. Suruh latihan tuh Mas, aduh. Susah gini apalagi aku bilang alat akustik itu ya. Itu tuh harus latihan kayak gini, beda sama alat elektrik ya. Lo main keyboard, satu keyboard nih, keyboard merek apapun lah misalnya merek A ya. Lo yang mencet Cikorea, di Bangkok sama saya sama kan bunyinya kan? Sama. Betul. Ya, kecuali dia punya kartu juga kita dia otak-otak sendiri. Kalau dengan apa ada polosan, ya sama kan kita nggak perlu belajar tone. Tapi lo main akustik piano, lo harus belajar tone dong. Iya betul. Dengan touch kan beda. Touch-nya beda masing-masing beda. Kayak instrumen trip kan juga gitu. Lo harus belajar tone-nya yang bener dulu. Iya betul. Jadi nggak ada yang nada-nada yang hilang dalam arti yang hilang karena lo nggak nguasain tekniknya sama tone jelek gitu kan sayang gitu. Harusnya nggak hilang nada itu. Bukan hilang karena disengaja ya, maksudnya kayak kalau kita main jazz ghost note kan banyak yang harus ada itunya kan. Jadi betul. Seru kan, enak kan. Dibilang ada nggak ada kan ghost note tuh kan. Sebenarnya ada tapi ada sebenarnya kan. Kita fingernya main kok, cuma bunyinya aja mungkin yang salah ritmis kali. Ya, ritmis mungkin salah ritmis. Ya, misalnya notnya kan ada gitu. Fingernya bener main nada ini kita mainin fingernya itu bener. Cuma nadanya tuh ya samar-samar gitu kan. Anyway, untuk fingeringnya segala Mas Doni pakai apa? Buku apa? Ada buku khusus untuk fingering buat teman-teman mungkin yang lagi belajar mungkin. Aku sih kalau dulu belajar klasik. Ya di klasik latihan etude ya untuk latihan skill etude ya. Etude kan itu kan untuk cara melatih skill kita fingering kita kan. Ada yang macam-macam baru. Abis itu kalau dulu diajarin di sekolah musik tuh ya latihan tuh tahap proses untuk kita bermusik berlatih setiap harinya tuh ya kalau dulu kalau ngikutin aturan teori yang bener kan sehari itu berapa 8 jam ya. Tapi kan nggak mungkin juga 8 jam nggak berhenti tiap hari kan nggak mungkin. Kalau piano mendingan ya. Kalau saxophone flute doer. Kan kita harus dalam 8 jam itu maksudnya kan 1 jam pertama lo latihan long note dulu. Long note ya. Iya latihan tone dulu. Tone. 1 jam pertama. Ya. Waduh. Itu betah nggak? Ya kan belajar gitu. Dulu gitu. Betah nggak guys? Betah nggak? Nah gitu. Kalau itu memang latihan yang paling nyebelin itu memang. Tapi itu sangat ini banget. Tapi nggak kena sih Mas. Kalau yang memang nggak ini mah nggak kena. Susah. Kalau untuk sekedar dia hobi-hobian nggak bisa. Nggak kena iya. Mereka kan pengennya bisa cepat main lagu kan. Mesti dirangsang dulu Mas. Iya. Main pelan. Nah terus latihan itu kan latihan long tone. Kita benar-benar tone-nya tuh cecek gak ngeliat-ngeliat loh. Ngeliat-ngeliat. Karena memang dia penting ya soalnya penting. Iya betul. Diafragma biar lurus. Dia kayak vokal lah. Nggak jadi tone-nya nggak turun-turun gitu kan. Iya betul. Kita cecek steady. Terus latihan skill kan. Habis itu latihan skill. Ya habis setelah long note ya istirahat sebentar lah 10 menit. Habis itu latihan skill tangan nada segala macam 12 dan kunci apa ya semuanya lah. Arpeggio juga termasuk. Iya termasuk di situ. Terus habis itu baru mainin latihan etude. Etude-nya. Etude. Habis itu terakhir ya main lagunya. Kalau mau main apa? Concerto, sonata yang sesuai grade lo waktu itu saat itu gitu. Nah gitu. Prosesnya dulu gue tiap hari gitu waktu sekolah musik ya saya diajarin gitu. Ya kan dulu kan sekolahnya itu klasik kan, belajar klasik. Jadi di jazz pun kan harus ngelewatin tahap itu juga sebenarnya kan. Ada belajar, ya itu kayak standar untuk belajar musik kan. Tergantung nanti lo arahnya mau kemana kan larinya. Basic kan tone dulu kan, lo latihan tone, latihan skill, latihan baca gitu kan. Makanya
gue selalu tekanin sama teman-teman musisi itu, lo kalau bisa sih, bukan gue menyalahin orang yang nggak bisa baca ya, gue nggak nyalain itu. Banyak yang tersinggung. Nah, makanya gue nggak nyalain. Soalnya teman-teman gue yang nggak baca mainnya jago-jago banget, serius tuh, banyak yang jago. Nah, cuma kalau lebih enaknya lo bisa baca, lebih enak. Maksudnya gini, enaknya lo lebih luas. Terus ntar kalau lo punya lagu gini nih, ya, nah kan nggak baca. Makanya itu nanti jadi kita jadi luas loh. Mau kemana pun kan arahnya. Betul. Diajak yang ada bacaannya, oke, ayo. Yang tanpa teks juga ayo gitu loh. Nah gitu. Mas Doni ini tipe orang yang transcribe-nya denger apa nulis? Atau baca? Transcribe solo. Misalnya. Oh kita mau transcribe solo siapa gitu ya. Gitu. Tipenya denger doang. Denger terus kita mainin gitu. Ngikutin berbulan-bulan. Atau baca, cari bukunya. Gue lebih enak itu. Karena gue harus baca. Gue cari. Cari gitu. Cari aja. Atau nyari sendiri mau nggak mau kalau nggak ada yang. Iya kalau nggak ada internet gue nyari sendiri. Ya paling dikit-dikit analisa. Ya bukan analisa secara ini ya. Coba paling nggak yang gue ketangkap kadang gue. Tapi gue terus terang gue jarang transkrip sih, jarang. Jarang transkrip. Jarang gue. Hampir. Jarang transkrip. Jarang banget gue tulis transkrip. Kenapa? Gak tahu ya. Sedangkan orang sekarang gila-gilai transkrip. Anak-anak yang belajar gila-gilai transkrip si solo A, solo B buat konten. Ya, apa yang gitu kan. Ya itu Kenapa? Gak tahu gue. Gak tahu ya. Males aja kali ya. Males Ya. gitu. Ya kayak gini lah. Karena udah capek baca kali Mas. Mas udah capek baca di tempat yang lain, genre lain. Gua kira, contohnya gini. Kalau main lagu standar, gue gak pernah hafal lagu standar. Oke. Oh gak pernah hafal lagu standar? Gak pernah hafal. Baik melodinya, ya melodinya masih terpakai chord, terutama chord, gue gak pernah hafal. Terutama ya kalau lagu-lagu yang umum saya masih. Oke lah. Jadi gue selalu baca, gue selalu bawa. Cuman dulu kan belum ada. Iya. Gue bawa buku tebel-tebel. Betul. Aku cari dulu mana. Karena gue pertama satu yang gue kebiasaan baca. Yang kedua yang gue bikin males ngafalin. Karena gue mesti ngafalin 3 kunci. Oh iya. Gue main flute kan kunci C kan, C instrumen. Terus gue main alto, berarti main E flat instrumen. Ada tuh semua bukunya tuh. Ada. Berarti kalau dulu ngejob itu bukunya 3-3-nya enggak? Nah, tergantung gue bawa apa aja. Makanya salah satu gue malas untuk ngafalin itu. Karena gue mesti ngafalin 3. Kalau lo kan ngafalin 1 kunci aja kan, C instrumen kan, kelar. Mau lagu apa? Ayo. Lah gue mesti 3 kunci. Masa main misalnya, lo main giant step. Saat gue pakai flute ya, kuncinya kan beda ginya. Terus gue pakai alto beda lagi, gue pakai tenor beda lagi. Tapi pernah punya pengalaman begitu? Akhirnya transpose di tempat. Sering dulu. Kalau lagu-lagu standar kan, gue dulu harus selalu siap kan bawa. Oke. Sekarang ya kalau ada tab ya lebih enak lagi kan sekarang udah tinggal oper aja. Jadi lagu apa? Ya terserah lu mau lagu apa. Gue tinggal baca kan, tinggal buka gitu aja. Betul. Gila ya? Lah gitu. Sekarang dimudahkan lah gitu. Nah, ya itu salah satunya gue nggak pernah hafal lagu-lagu itu karena salah satunya itu gue mesti ngafalin 3 kunci kan malas 1 lagu 3 kunci. Aduh, 1 kunci aja yang gue bayar. Apalagi 3 kunci. Itulah salah satunya yang bikin malas ngafal. Terus kedua ya kebiasaan baca. Di sini ya partainya sini gue lebih cepat daripada lo misalnya gue ada melodi gini dan isi lagu gue. Aduh, terus aja deh boleh cepat. Gue pernah tuh nge-take big band nggak ditulis. Nggak ditulis karena si arrangernya memang big band. Gue ngisi saksofonnya 5 saksofon. Oke, terus? Karena dia memang nggak bisa nulis. Jadi dia bikin midinya. Dan lo ikutin aja ya. Dia dari studio nih dia play. Ini alto satunya gini-gini. Mati gue suruh inget-inget. Wah ini bikin lama nih. Ini harusnya kalau lo udah tulis semua partnya. 1 lagu itu udah gue jamin deh nggak sampai sejam kelar nih. Iyalah. Lo tinggal baca. Ini masih lama banget. Lo ya ini studio lu sih. Jadi kan lo nggak bayar juga. Kalau lo sewa studio kan lo boros abis nggak perlu kan maksudnya. Mending lo sewa orang suruh nulis kan udah ada nih tinggal mindahin doang. Lebih cepet, lebih efektif cepet. Oh enak maksudnya gini. Terus partnya panjang lagi. Ya pakai big band gimana sih? Sedap. Kan lensa banyak-banyak gitu. Aduh, gue punya lama banget. Tapi akhirnya berhasil itu. Berhasil. Cuma gue puyeng juga. Kamu mesti ngafal nih setiap berapa bar gitu. Udah kita pendek-pendek dulu deh, 2 bar. Oh ya, ngafalin dulu. Salah, ulang lagi, denger lagi. Oh ya, ini baru 1 instrumen.
alto 1. Habis itu alto 2-nya. Aduh. Kalau Yuni sih nggak apa ya, masih ingat ya Yuni Iya. Ini kan pecah-pecah kan. Udah itu kan suara 2, suara 3 kan nggak enak semua melodinya kan. Iya. Nggak masuk akal. Kalau suara 1 kan lebih masuk akal. Oh, betul. Utamanya kan. Betul, utamanya. Kalau yang kedua 3 kan ngebayangin yang awal, ngebayangin udah, 1. Udah kan gini kan. Waduh, nyusahin aja lo, nyusahin aja. Waduh. Ya itulah maksudnya ya kadang-kadang kita mesti siap-siap. Kalau main yang baca pun transkrip gue sering banget. Gue sering tuh main ada satu pimpro aku nggak bisa sebut ini selalu kalau misalnya ada berasa ya trombon 2, trompet 2, saksofon 1. Saksofon tuh biasanya kadang-kadang aku main tergantung, tapi kebanyakan sih alto. Kalau pop-popan sih alto, partnya part alto gitu kan. Nah itu nggak pernah ditulis partnya. Waduh, nggak pernah ditulis. Jadi gue selalu baca antara mereka punya trompet atau trombon, nguatin mana yang kira-kira yang gitu. Yang gitu. Gue selalu gitu. Terus yang pimpro tersebut nggak ngerasa soundnya ada yang kurang? Enggak. Misalnya kalau sebenarnya kan udah terpenuhi 4 ini kan. Ada 4 voicing kan. Jadi dia malas nulis untuk satu. Lalu samain aja deh gitu kadang gitu. Kalau gue kalau gue main trompet, gue main tenor, ya gue baca trompet aja. Ya udah aku baca trompet aja yang mana tuh. Gitu. Terus kalau gue main alto, gue baca trombon aja, udah lebih enak baca trombon gue. Gitu, gue baca trombon ngikutin gitu. Karena dia malas nulis ya kadang. Terserah lu Dan. Oh ya udah gitu. Ya, Mas Don, aku mau tanya lagi mengenai ini nih, approach improvisasi nih. Approach tuh maksudnya apa sih yang di pikiran Mas Doni sendiri pada saat ngelihat chord chart? Terus improv deh gitu lah ya. Kalau udah tahu lagunya ya oke, mungkin kita mikir lagu kan, lagu tema aslinya kan. Habis itu kita tambah-tambahin sedikit, kasih ornamen apapun itu, counterpoint apapun lah itulah. Tetapi kalau kita nggak tahu lagunya, kita ngejam, kita ngelihat chord chartnya, baru kita ngelihat chord chartnya. Apa yang ada di pikiran Mas Doni pada saat itu? At the moment loh ya. Ya, silakan. Jadi dengan kondisi kita nggak tahu lagunya ya? Nggak tahu lagunya. Kita cuma lihat chord chartnya dong begini, terus itu kita mesti solo. Ya? Ada. Kalau ada chord chartnya lebih enak kan? Iya betul. Biasanya kalau gue ngejam nggak tahu lagunya tuh, zaman dulu belum ada Airil ya? Iya betul. Waduh, lagu apa nih? Nggak tahu. Kok biasanya gue dengerin dulu nih. Oke, dengerin polanya. Kalau polanya kalau standar yang umum kan, oke lah polanya. Tapi kan posisi Mas Doni nggak bisa ngedenger dulu. Posisinya pasti tema dulu ngambil. Kan? Kalau tema jelas nggak mungkin karena nggak tahu lagunya kan. Betul. Nggak mungkin tuh. Mungkin pianis lah. Nah, temanya kadang-kadang apa nih? Tahu lagu ini nggak Don? Aku nggak tahu deh. Yaudah bang ambil tema. Oke. Yaudah mau solo. Terus. Jadi begitu solo, gue nggak mau solo dulu. Pelajarin dulu. Nah, lagunya dulu kan. Maksudnya kalau progresinya umum. Masih umum nggak aneh-aneh itu masih gue langsung aja juga berani. Tinggal yang penting jangan dilepas semuanya aja gitu kan. Lepas soalnya gue pernah dulu kerjain gitu. Nah kecuali kalau udah ada modulasi kemana-mana tuh five-nya kemana-mana tuh kadang-kadang ini five-nya kemana ya kadang gitu kakek itu. Nah gue kalau gitu gue dengerin dulu. Soalnya gue nyari-nyari, ini pindah akunnya ke sini, ini ke sini, udah, habis itu udah. Terus approach-nya apa? Pada saat improvisasi ngeliat chord begitu, approach-nya apa? Kadang-kadang tuh gue nggak. Tangan ada mayor kah? Ya tergantung ini ya, tergantung lagunya juga ya. Lagunya. Jadi tetap lagunya? Tetap lagunya? Ya lagunya mau lagu apa, kadang-kadang aku juga ngelihatnya, tapi gimana yang jelasinnya ya? Jadi supaya temen-temen nih tahu, misalnya lagi ngejam, ngadepin chord yang nggak tahu lagunya, tapi chord chartnya ada kan ada Airil gini kan, ada program. Jadi apa solusinya gitu? Apa kita bodoh-bodohan di situ? Tapi kalau biasanya licks. Biasanya gue ngalir ya. Ya kalau kadang-kadang kan udah ada template lick, kadang-kadang keluar, kadang-kadang template-nya keluar. Kadang-kadang keluar nggak sengaja. Berarti ngeliat chord dulu dong. Ya kan kelihatan. Iya, kita ngeliat chord ya. Gua analisa dulu bisa nggak tahu dulu. Kita nggak tahu lagunya nih. Cuma ada cara nih. Iya. Gue lihat. Kapan analisanya, Mas? Sebentar aja kita lihat aja pola perputarannya. Ya. Oke. A-nya ini. Oke. Bagian B-nya ini sini. Oke, udah ya, ngerti. Jadi form lagunya. Form lagunya udah ketahuan. Udah paling relasi, chord relasinya. Lalu standar kan paling ya gitu-gitu aja maksudnya. Enggak apa ya? Kecuali yang kalau lagu udah komposisi ya, komposisi betul. Kan nah itu mau harus pelajarin harus pelajarin lagunya, melodinya sama
konsep chordnya kan bisa macam-macam kemana-mana tuh yang nggak masuk akal kan. Betul. Kalau shorter tuh. Nah itu benar begitu. Kalau yang lagu standar itu masih masuk lah, masih ada relasinya. Iya. Kadang-kadang kita nggak baca udah pasti kesini larinya nih, kesini ya bener kan. Gitu. Kadang-kadang kok mengalir aja sih, kayak ngalir. Karena udah ketebak, oh ini kesini nih, ya udah kayak otomatis melodinya udah kayak jalan ke situ tuh. Ya dia kemana kita bisa ngikutin chordnya. Soalnya kata Oscar Peterson sama Herbie Ellis ya, mereka main bareng terus. Mereka bilang bahwa pertama kali yang gue pikirin pada saat ngadepin chord ya blues. Iya paling gampang sih itu emang. Iya kan. Betul. Blues sama Pentatonic udah. Iya kan? Gitu. Udah ya kumpulin aja licks blues di beberapa do, tinggal kita analisa do-nya kan. Maksudnya lagu main di mana gitu kan. Iya, di mana betul. Jadi gitu. Kalau mereka sih blues. Kalau Mas Doni sendiri melodi itunya sama chordnya ya, sama chordnya ya. Melodinya sini. Ya udah kebayang dari situ. Kalau misalnya chordnya yang benar-benar wah ini susah dicerna kadang-kadang gitu kan. Yang langsung kan kadang-kadang waduh kemana? Butuh analisis yang perlu waktu gitu loh, nggak bisa langsung di tempat loh. Ya udah kan bayangin melodinya aja. Oh, melodinya ke sini. Oh ya udah. Soalnya kalau aku dengar tadi Mas Doni improvisasi nggak banyak licks ya. Iya, menarik banget ya. Karena aku nggak begitu ngulik licks aku. Oh. Terus terang nggak. Jadi menarik gitu. Jadi kayak gimana ya? Kok nih solonya beda sendiri nih. Soalnya ya kadang-kadang kok ada lick yang keluar gitu. Iya. Cuma kalau aku terlalu ngulik. Mungkin kayaknya licksnya lick dari teman-teman juga kali ya. Mungkin main bareng aja jadi licksnya mungkin juga. Tapi dari teman-teman juga lick dari situ kan. Kayak ada lick lagu standar gitu-gitu. Ntar semua sama semua anda gini-gini. Oke gitu-gitu lagi masa. Iya betul. Ya waktu itu apa ya? Sempat ngobrol sama Bu Devi. Oke. Gini, gue dalam posisi tidak menyalahkan dan tidak membenarkan ya. Menurut gue semuanya masuk akal dari segi pandang manapun. Kalau dari segi pandang Bu Devi waktu itu bilang, masa lu ntar gitu-gitu semua terus, masa gitu terus main musiknya gitu loh, licknya gitu. Oke, di satu sisi bener masa gini. Biar nggak sama. Harus gini dong, beda. Masa gitu licknya gitu lagi, misalnya Parker lagi, bebop lagi, gini lagi. Ya bisa boleh juga gitu. Tapi kan dari licks itu, ya aku potong maaf ya. Ya boleh. Dari licks itu bisa dari licks itu kan kan dari licks itu kita bisa saring sendiri nanti. Betul. Makanya jangan buta maksudnya jangan plak gitu loh. Licks ngapalin licks aja kerjaannya, nyambungin aja udah kayak main. Iya, tinggal tempel-tempel doang kan. Iya, maksudnya jadi kita nggak ada imajinasi. Iya, nggak ada ceritaan gitu. Betul. Kan. Maka orang kan ada cerita, ada pacaran aja, ada pembukaan. Iya. Itu makanya aku bilang. Tapi kalau ya dalam hati gua, kalau emang buat basic ya perlu itu kan. Betul. Itu harus. Maksudnya gini, paling nggak kita tahu lah awalnya tuh. Oh kok bisa begini sih, gitu kan. Habis itu ya udah lo nyari sendiri aja. Ya mungkin dari basicnya dari situ, lo bisa pecah-pecah mainin lagi nadanya. Atau mungkin notnya pun sama, tapi lo kita beda kan, jadi kelihatan beda kan. Meskipun notnya sama, tapi kita mengolahan. Mas, tapi permasalahannya siapa yang mau ngejalanin itu? Nah, kita mau nggak gitu aja sih. Iya, kan nggak ada yang mau, Mas. Kita bikin. Gimana ya? Aku sebagai pengajar tuh, aku nggak pernah ketemu murid yang mau untuk ada sih 1-2. Jarang ya. Dari sekian banyak nggak ada. Jadi apakah solusinya buat murid-murid yang mungkin dia males atau mungkin dia malas nggak bisa baca, nggak mau baca, mungkin dia ngulik kayak gila tapi nggak mau baca. Ada solusinya apa gitu? Kalau nggak ada solusi begini, sekolah musik sepi semua. Iya. Jadi kadang-kadang kita jadi toleransi, banyakkan toleransinya ya. Iya. Gitu. Iya mau nggak mau ya. Iya. Mau nggak mau ya. Kayak kalau dulu kalau gue ada yang mau belajar, gue nanya kalau lo maksudnya mau jadi musisi atau cuma hobi, gue gitu. Oke, pertama begitu dulu ya. Kalau gue gituin. Mas Doni analisa dulu ya. Orang nih. Kalau dia cuma sekedar pengen bisa, ya gue gak bisa nerapin untuk yang benar-benar untuk musisi kan. Pasti mental pasti dia nggak mau. Wow, kok susah banget lah gitu kan. Jadi gue juga kadang ya udah, kalau kan dia cuma hobi kan. Iya. Cuma seneng ya udah gue ikutin. Jadi dibatasin ya. Gue ikutin. Ya udah gue ikutin lo. Tapi gue juga ada ini loh, maksudnya ya kita cari titik temu yang enak nih. Maksudnya
keluhannya kalau lo nggak bisa main ini karena kan lo harusnya ngelewatin ini dulu nih, begitu. Oke. Karena kan kok susah banget tuh ya, nggak bisa. Nah karena lo nggak ngelewatin yang ini, harusnya kan jalannya dari sini dulu nih, sebelum ke sini kan harusnya lewatin dulu, tapi kan lo langsung shortcut lah, nah, gitu loh. Makanya itu susah karena lo tahap yang ini nggak, maka coba deh pelan-pelan coba. Yang ini dilatih dulu, gitu misalnya. Gitu. Oke Mas, untuk sebagai komposer, arranger juga, waduh, udah kerjaannya pemimpin semua. Jadi apa yang maksudnya buat teman-teman yang mau belajar composing, arranging gimana? Apa pesannya apa gitu? Oh, terutama kalau buat arranger ya, bikin aja deh. Bikinnya aja. Maksudnya gimana? Maksudnya bikin tuh gimana? Arranger kan luas dia ya. Luas sekali. Ya. Sekarang gini, mau jadi arranger band atau arranger pertama mungkin band dulu kali ya. Nah, pertama main dulu band dulu kali ya. Band sekarang gini, lingkup kecil gini aja. Lo sederhana, paling sederhana, misalnya udah ada lagu nih, lagu udah jadi nih. Lagunya udah ada ya. Lagu apapun dah. Lagu misalnya, kalau mau simple gini lah. Kalau lo mau eksperimen, lo cari lagu daerah kayak atau lagu anak-anak kayak. Lo bikin aransemen baru sesuai imajinasi lo gitu. Lo pengennya kayak apa sih lagu ini? Berarti musik kayak harmoni dulu dong. Ya itu paling nggak harus tahu harmoni kan. Harus ngerti harmoninya. Harus ngerti. Ya paling nggak bisa main chord lah, ngerti chord kata gitu kan. Ya kan bisa main. Berarti mereka mesti dengar dulu kali Mas ya. Dengar dulu produk-produk. Mesti dengar ide-ide dari. Iya harus banyak masukan sih. Iya kalau nggak gimana? Betul. Ya kan? Harus banyak input. Misalnya gini. Oke, lo kan main misalnya kayak gua. Kayak kebetulan gue kan mainnya banyak genre kan, jadi enaknya gue bisa dengerin apa aja masuk gitu loh. Iya nih, gila juga nih guys. Salah satu kelebihannya Mas Doni juga itu juga salah satunya tuh. Semuanya masuk, keroncong juga. Nah, keroncong gue dengerin sampai klasik juga. Klasik, main, jazz juga. Nah. Terus maunya yang mana sih sebetulnya? Maunya semuanya gue ada. Ya, gitu. Mau disebut sebagai apa? Mau disebut jazzer atau enggak, musisi aja lah. Musisi lebih luas aja. Lah, lebih luas. Lebih enak musisi. Nanti orang yang nyari bingung malah. Orang sekarang kan pada ya pinter ya. Mereka mencari ya gue mau belajar jazz, gue mesti ke jazzer dong. Ya gini aja lah, kalau mau nyari lo misalnya ada orang nyari, "Don gue butuh ini apa? Demo apa bukan ya?" Gak tahu sekarang masih ada nggak istilah demo itu ya? Ada kali. Masih ada ya? Ada lah. Ada lah. Soalnya gue indie mah ada lah. Gue paling males disebut demo itu kayaknya kesannya kayak ya anak band SD, SMP. Iya kayak gitu loh masa. Paling nggak bilang gue bisa lihat karya lu nggak di mana nih? Oh iya. Bahasanya beda Mas. Mas udah. Cuman dulu kan pas demonya dulu, demonya kayak apa sih? Kesannya kayak lu gue di sini kayak gitu kan. Nah gitu. Sekarang gini ya gini aja lah. Kalau lo mau meng-hire gue ya, terus kalau mau apa? Gue ada semua gitu. Selalu gue bilang gitu. Gue musik ada. Kalau gue maunya ini musiknya kayak misalnya ini yang big band. Oke, gue ada big band. Oh iya. Susah Mas. Big band tuh susah ya? Apanya? Ngapainnya? Komposer, arranger big band tuh susah. Susah gampang sih. Ya sebenarnya sama kalau arranger, komposer tuh ngaransemen itu ya tergantung tingkat ini masing-masing. Kayak big band sih ya. Lah aku senangnya big band itu karena apa? Seru kan, bikin rame kan. Betul. Berat semua kan seru. Wah, terus gitu. ngisi lines-nya tuh. Nah, itu kan udah dibagi-bagi nggak bisa. Nah, kalau bilang jazz kan, wah jazz tuh bebas. Iya. Wah, sebebas orang bilang sebebasnya lu keluarin apalah, semuanya keluarin aja situ. Di big band kan juga jazz juga kan, jazz. Iya. Cuma kalau di big band kan ada aturannya, tertulis di situ kan. Iya. Nggak bener-bener free dalam iyalah, kan main bareng. Nah, itu. Kalau kita 12-nya ya mesti bunyi 17 iya. 17 piece kan. Hornya aja 13. Kan udah ada tulisannya kan. Lu enggak bisa seenaknya juga main. Apalagi itu main ensemble kan, ensemble lo mesti kawin kan. Iya betul. Di antara itu udah ada 3 seksi kan, 4 seksi, seksi saksofon, seksi trompet, seksi trombon, seksi rhythm kan. Lu harus connect kan. Ini di antara tiup sendiri aja. Gila. Lu ada 3 layer nih. Saksofon, trompet, trombon. Ini harus connect. Nah, saksofon sendiri tuh ini ada 5 orang nih. Lu gimana caranya bisa mainnya keluar itu kayak satu orang yang main itu loh. Betul. Bukan sendiri-sendiri. Terus kalau aku denger yang tiba pada misalnya, terus dijadiin berapa suara tuh? Nah, dipecah itu kan. Mateng.
Itu kan itu harus bareng kan. Lu mainnya harus terus kalau suaranya pecah gitu gimana? Ya, feel-nya harus sama mainnya. Satu. Itu harus sama. Dinamikanya harus sama. Harus, 2. Terus itu nggak boleh ada yang lo tiba-tiba menonjol sendiri. Iya. Nggak bisa dong gitu. Masih mau latihan ya berarti harus latihan. Nah, itu gunanya main ensemble itu. Main ensemble bareng itu saling pengerti kita. Oh, dinamikanya. Terus mengenai notnya gimana, Mas? Maksudnya Mas tulis begitu by komputer gitu naikin atau gimana? Iya, tulis aja. Bisa kita line melodinya kan chordnya udah ada. Ya udah dari pecahan chordnya itu aja. Waduh. Iya, kalau di piano kan tidak. Ya, piano enak. Itu lebih enak kalau bisa main piano, wah jago main piano jazz, nulis lebih enak lagi sih. Iya, betul. Ada kelebihan ya. Bayangan itu kan. Kadang-kadang nggak usah pakai piano. Oh, kan voice-nya di sini ya. Udah sini. Iya. Itu orang piano ada bayangannya gitu. Bayangan gitu. Nah, di Big Band gitu. Big Band itu ngelatih ensemble juga. Ensemble penting kan. Karena kan kuping harus ini ya. Iya, kita berbanyak nggak bisa. Nah, itu kalau orang yang nggak biasa main ensemble pasti wah beda banget dengan orang yang kebiasa main ensemble tuh beda pasti ini beda sendiri nanti. Gue soalnya sering ngalamin gitu. Karena gue sering main ensemble kan sama teman-teman yang sering main sama gue udah sama ngerti tuh. Jadi main tuh udah nggak ada bass gue gini gue gini nggak ada gitu kan nggak boleh gitu dong. Kita nggak boleh egois kan. Karena main juga ensemble kita harus sama-sama cari solusi barengan ya. Karena kalau gue udah sering gitu kan nggak usah diomongin pun udah bertato. Tiba-tiba siapa yang ada ide gini, lainnya ngikut. Iya betul. Ya itu kan karena jamming Mas, jamming juga sih. Sering main bareng terus sama kedewasaan bermusiknya jadi juga. Jadi kita ngerti. Ya ngerti terus kita. Jadi kecuali ya cuma kalau yang tidak pernah main bareng dengan kita gitu. Apalagi dia tidak pernah main ensemble gitu. Jadi kita ngasih tahu ya, bagian ini lo ada turun dikit ya, terlalu kenceng karena lead melodinya kan di sini nih, yang suara lo harusnya di bawahnya. Terus kalau bisa harus ngeblend juga, tone-nya juga harus ngeblend juga. Nggak bisa. Mas Doni masih lembut tuh begitu. Gitu. Mungkin kan budak lo ya. Wah, udah nggak bisa kayak gitu. Berantem pasti, bubar. Oke. Gue mesti udahin dulu podcastnya karena memang insight-nya terlalu banyak, takut ntar yang nonton muntah karena semuanya isinya daging semua. Teman-teman seru banget menyaksikan podcast bersama Mas Doni ini. Banyak banget yang kita pelajarin, insight-nya banyak, buat gue aja banyak banget, terutama dari segi arranging buat komposer juga dan improviser juga. Jadi kita benar-benar harus belajar banget mendengar juga ya Mas ya, mendengar juga, terus belajar harmoni segala macam ya, dan itu insight buat kita. Terus Mas Doni ini multi genre juga nih, artinya segala macam dia cari enaknya ya, nggak ada kotak ya pokoknya. Iya, semua masuk lah. Semua masuk ya. Lebih enak gitu, lebih luas. Siap, dan jadi bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat banget buat kita semua. Thank you Mas Doni. Sama-sama. Makasih juga udah diundang di sini. Ya, thank you guys. Itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue. Thank you.